Adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai praktikum kita kali ini. Kali ini yang akan saya bahas di sini adalah kita akan membahas tentang fungsi ya. Jadi ada yang disebut dengan fungsi utama, contohnya seperti ini. Ini adalah fungsi utama. Tapi ada sebuah fungsi yang kita bisa buat sendiri. Ya. Oke. Sekarang kita akan membuat sebuah fungsi yang kita itu bisa bikin fungsinya itu. Lalu kita panggil di dalam fungsi utama. Ya. Nah, jadi kita bisa membuat fungsi-fungsi di dalam pemrograman ya. Fungsi itu apa? Fungsi itu adalah yang bisa memproses sebuah input menjadi sebuah output. Ya. Oke, kita akan buat itu dengan keinginan kita sendiri. Lalu nanti kita akan panggil fungsi-fungsi yang kita buat sendiri itu ke dalam program utama. Ya. Baik. Misal di sini ya, saya buat teorinya dulu. Jadi fungsi itu kebanyakan seperti ini ya, ada kata integernya atau tipe data yang akan mau di data yang dikeluarkan. Lalu ada nama fungsinya, lalu ada parameternya. Nah, parameter itu apa? Parameter itu adalah variabel yang digunakan untuk menampung nilai input yang akan digunakan ke dalam fungsi tersebut. Itu parameter ya, kita sebutnya. Jadi itu adalah variabel ya yang kita gunakan untuk menampung inputan yang akan digunakan, yang akan diproses pada fungsi tersebut. Itu adalah pengertian dari parameter. Dan ini adalah nanti ya di dalam kurung awalnya ini kita akan isi dengan program ya tentang proses dari untuk memproses dari parameter. Oke, baik ya. Baik, sekarang kita kembali lagi ke program ya. Nah, di sini misalnya kita ingin, kalau kita perhatikan program kita yang kemarin ya, di sini ada yang namanya berat ideal untuk anak umur di bawah 12 bulan, ada berat ideal untuk anak berada di bawah 1 hingga 6 tahun, lalu ada anak yang berat ideal di bawah 12 tahun ya, 7 hingga 12 tahun. Nah, sekarang kita akan buat di sini ya fungsi-fungsi untuk menghitung berat ideal dari masing-masing jenis kategori anak ya. Baik. Misalnya ya, misal kita mau bikin di sini berat badan ya, fungsi berat badan misalnya ya. Tapi mungkin sebelumnya kita keluarkan dulu ini berat ideal itu dikeluarkan dari fungsi utama ya. Contoh, ini saya buat di sini ya, keluar berat ideal. Ya, di koma kita keluarkan dia di sini. Baik. Save ya. Nah, terus setelah itu kita coba ya akan membuat sebuah fungsi untuk menghitung berat ideal untuk anak yang berada di bawah umur 12 bulan ya. Oke, misalnya saya buat sebuah fungsi baru ya di sini. Karena tipenya adalah float ya, maka saya gunakan float di sini ya. Float, lalu misalnya nama fungsinya ya. Ini adalah tipe data outputnya ya. Ini adalah nama fungsinya. Nah, misalnya nama fungsinya saya buat aja di sini adalah berat bayi. Berat bayi ya. Lalu kurung tutup kurung buka di sini. Lalu kurung perawal buka tutup. Nah, di sini di berat bayi ini kita akan bikin parameternya ya. Misalnya parameternya itu kalau di sini kan umur ya. Nah, kita buat di sini parameternya misalnya adalah X dengan tipe datanya adalah integer. Nah, seperti ini ya. Oke, nah setelah itu kita akan coba di sini masukkan ini fungsi ini ya. Berat ideal umur tambah 9,2. Kita akan masukkan dia di sini. Baik. Hanya saja di sini umur ya, kita ganti umur itu menjadi dengan X, yaitu parameternya. Karena kan tadi saya jelasin bahwa parameter itu adalah variabel yang digunakan untuk menampung inputan yang akan diproses ya. Nah, ini misalnya umur saya ganti dengan X. Lalu keluarannya apa? Berat bayi ini akan mengeluarkan apa? Berat bayi akan mengeluarkan yang namanya adalah berat ideal. Maka saya buat return di sini ya. Return berat ideal. Ya, ini. Nah, ini kan kita udah bikin fungsi yang namanya adalah fungsi untuk berat bayi ya, yaitu di bawah umur 12 bulan. Nah, satu di sini ya, kita nggak perlu lagi pakai yang berat ideal ini ya. Kita hapus ini ya. Kita
kita gunakan fungsi yang sudah kita buat tadi ya, yaitu berat bayi. Kita coba di sini, kita buat ini namanya berat bayi. Kurung tutup. Nah, ini kita ganti dengan umur. Ya. Baik, ini berarti dia sebenarnya dia memanggil fungsi dari berat bayi yang sudah kita buat di sini ya. Oke, sekarang kita coba ya fungsi yang sudah kita buat. Kita akan coba. Kita execute dulu, lalu kita compile and run. Oke ya, misalnya saya masukkan aja namanya Ahmad ya. Tinggi dalam sentimeternya misalnya adalah 100. Ya, nah kita coba sekarang yang nomor 1 ya, karena kita baru bikin fungsi yang nomor 1 ya. Kita udah modif yang fungsi nomor 1. Kita akan coba di sini pilih angka 1. Oke, misalnya anaknya di bawah umur 11 bulan ya. Beratnya misalnya adalah 9 kilo. Oke, kita tunggu proses for-nya ya. Berapa detik. Oke, nah di sini langsung keluar ya. Berat ideal bayi sama dengan 10 ya. Nah, ini udah keluar lah ya. Oke, sekarang pertanyaan saya begini ya. Kenapa program ini akhirnya bisa berjalan? Padahal ini udah rumus yang di bagian case 1 ya. Padahal kan dia milihnya angka 1 di sini ya. Bagian 1 di sini. Dan kenapa di sini programnya berjalan? Padahal di sini udah nggak beda sama case 2 sama case 3. Case 2 sama case 3 kan masih rumus ya. Sedangkan di sini hanya memanggil fungsi ya. Nah, ini yang disebut dengan fungsinya dari kegunaan dari sebuah fungsi ya. Jadi saya panggil di sini berat bayi ya, dimasukin kata umur di sini. Nah, umur nanti dia digunakan untuk sebagai parameter di sini. Nah, dia berat bayi ini ya, dia memanggil fungsi berat bayi yang ada di sini. Nah, apapun yang diinputkan di dalam kurung buka kurung tutupnya ini, maka dia akan jadi parameter dan dia yang akan diproses menjadi berat ideal. Lalu nantinya hasilnya akan mengeluarkan yang namanya adalah berat ideal. Nah, akhirnya keluar di sini berat ideal ya. Ya, dia bisa digunakan untuk proses selanjutnya di sini. Oke ya. Baik, sekarang kita akan buat lagi untuk yang case 2 dan case 3. Boleh ya? Oke, misalnya kita buat lagi 3 fungsi ya. Satunya misalnya oke, ini misalnya saya buat berat balita. Ininya kita ganti menjadi nah, berat idealnya kita gunakan rumus untuk yang ini ya. Kita copy aja ya. Ini kita ganti sekarang umurnya dengan oke. Nah, ini saya keluarin dulu ya. Baik, ini udah berat bayi, berat balita. Nah, sekarang kita gunakan lagi yang untuk case yang ketiga, yaitu anak yang usianya 7 hingga 12 tahun ya. Ini keluar berat anak. Ini kita ganti menjadi integer Z ya. Nah, lalu di sini berat idealnya ya kita ganti dia dengan rumus yang di sini. Ini umurnya kita ganti dengan Z. Oke ya, bisa seperti ini. Nah, setelah itu kita panggil ya, masing-masing ada di sini. Berat balita sama berat anak kita panggil ke case-nya. Jadi ini kan udah kita masukkan ke fungsinya ya. Berarti ini kita udah ubah, kita ganti dia dengan case-nya ya. Ini jadi case 2 jadi berat balita. Masukin umur di sini ya.
Nah, yang ini kita ganti dia dengan berat anak. Ini kita ganti dengan umur ya. Oke, sekarang kita coba untuk yang case 1 sudah kita lakukan ya. Sekarang kita coba untuk yang case 2 dan yang case 3 ya. Baik, kita compile and run di sini. Maaf, oh ya. Oke ya. Saya ulangi lagi, execute, compile and run. Baik, nah ya. Oke, masukkan namanya misalnya Ahmad 150 ya. Nah, sekarang kita gunakan yang nomor 2. Apakah setelah kita ubah dia menjadi pemanggilan fungsi seperti ini ya, yaitu memanggil fungsi berat balita ini ya, apakah dia akan berfungsi normal atau enggak ya? Kita coba sekarang yang case 2 ya. Masukkan pilihan angka, kita tekan angka 2 ya. Oke, misalnya umur anaknya adalah 5 tahun ya. Berat dalam kilogramnya misalnya saya gunakan aja 20 kilo. Oke, or di sini. Oke ya, ini sudah keluar ya. Tadi dia case kedua ya, walaupun sudah saya rubah menjadi pemanggilan fungsi seperti ini, tapi dia berfungsi dengan normal. Nah, misalnya kita ulangi sekarang untuk yang case nomor 3 ya. Oke, misalnya sama lagi Ahmad 110 misalnya ya. Nah, kita sekarang coba yang case nomor 3. Umur anak dalam bulan misalnya kita coba 6 tahun ya. Misalnya berat badannya jadi 35. Misal ya. Setelah kita rubah dia menjadi berat anak umur ya, dia memanggil fungsi yang di sini. Apakah dia akan tetap berfungsi dengan normal ya? Kita coba sekarang. Oke ya, nah, ini udah keluar berat badan Anda ideal. Pertahankan pola makan yang baik. Jadi di sini kita bisa simpulkan adalah walaupun case-case ini sudah digunakan menggunakan fungsi ya, dia berfungsi dengan normal karena masing-masing case punya memanggil fungsinya masing-masing. Berat bayi dia memanggil fungsi yang ini ya, sedangkan untuk yang berat balita di sini ya, dia memanggil fungsi yang berat balita yang sudah kita deklarasikan di sini ya. Lalu setelah itu kita bikin case berat anak ya, di case 3 dia memanggil fungsi berat anak, tapi dia memanggil yang ada di berat anak ini. Nah, ini adalah yang disebut dengan parameter. Jadi kata umur di sini ya, dia definisikan sebagai integer x yang akan diolah di fungsinya. Setelah itu outputnya ya, outputnya ini ada kata output return berat ideal. Jadi dia akan mengeluarkan nilai yang ditampung dalam variabel berat ideal. Makanya di sini di algoritma selanjutnya yaitu di sini ya, berat ideal sudah ada, sudah keluar nilainya berapa. Karena dia adalah keluaran dari fungsi berat bayi, berat balita, sama berat anak. Padahal kan di sini berat bayi, berat ideal kan belum dideklarasikan ya. Berat ideal dideklarasikannya di fungsi-fungsi pecahannya ini. Nah, ini makanya keluarannya adalah keluaran dari hasilnya berat ideal itu, ya. Dia berat bayi itu akan mengeluarkan nilai dari berat ideal, bukan berat ideal ini. Itu ya. Oke. Nah, sekarang ada lagi fungsi yang lain ya, yang tidak memerlukan parameter. Oke, contohnya di sini ya, misalnya saya buat ini ya, contohnya di bagian ini. Ini misalnya mau saya buat menjadi fungsi ya, bagian ini yang saya kasih warna biru ya. Saya mau buat dia menjadi sebuah fungsi. Oke ya, misalnya saya buat di sini void.
void hiasan. Nah, void hiasan ini dia nggak perlu parameter karena nggak ada input outputnya, tapi saya di sini akan memasukkan yang ini ya, Ctrl J ini saya masukkan dia ke dalam sini. Oke ya. Nah, dia udah di copy paste di sini. Jadi kalau hiasan ini dipanggil, maka dia disuruh untuk mengerjakan fungsi perulangan for yang isinya adalah untuk mengeluarkan tanda loading ya, tanda loading yang seperti ini. Oke, misalnya di sini saya rubah aja, di sini ini saya hilangkan ya. Tapi saya rubah dia menjadi memanggil fungsi hiasan tadi. Nah, maka dia akan berfungsi dengan normal ya. Kita buat execute, compile and run. Oke, kita coba lagi. Mohon maaf. Baik. Satu aja ya. Misalnya umurnya adalah 5 bulan. 50 ya. Misalnya atau 12 ya. Nah, dia tetap berfungsi ada D ya. Padahal di sini di bagian ini saya sudah menghilangkan kata for di sini, tapi saya ganti dia dengan cara memanggil kata hiasan ya. Nah, akhirnya dia sudah muncul di sini, walaupun nggak ada for-nya di sini, tapi karena hiasan ini dia memanggil fungsi yang ada di sini ya. Nah, fungsi ini dia panggil nih, fungsi hiasan ini, for ini dia panggil di bagian yang di sini. Nah, setelah dia panggil akhirnya dia menganalisa ya. Oke, misalnya saya coba lagi ya. Oke, jadi sekarang apa sih sebenarnya pentingnya kita bikin fungsi seperti ini ya? Kan sama aja dengan software yang lain ya. Sebenarnya kegunaan dari fungsi itu adalah untuk menghemat penulisan kode ya. Jadi kita bisa hanya membuat satu buah fungsi. Misalnya contohnya hiasan ini ya. Kita bisa panggil dia berulang kali tanpa harus kita menghemat, tanpa kita harus tidak boros waktu dengan cara mengcoding ya, mengcoding list coding ini, source code ini berkali-kali ya. Kita cukup hanya panggil satu nama fungsinya aja, tapi kita source code ini bisa dipanggil berkali-kali. Jadi bisa menghemat waktu dari adik-adik untuk mengetik ya, untuk menuliskan source code di dalam program itu. Contoh ya di sini. Misalnya hiasan ini saya munculkan dia sebanyak 2 kali ya. Ada hiasan di sini, lalu ada juga hiasan ketika dia menghitung berat ideal bayi ya. Oke, misalnya di sini. Saya buat kata hiasan lagi. Saya buat titik koma di sini. Saya buat execute, lalu compare and run. Nah, ini masukkan nama lagi ya. Saya masukkan nama Rizal di sini. Tinggi dalam sentimeternya adalah 150. Saya buat aja 2. Masukkan umur anak dalam tahun ya. Itu misalnya umur anak dalam tahun itu misalnya 4. Beratnya adalah 20 ya. Oke, yang pertama ada for di sini ya. Karena dia memanggil kata hiasan yang ada di sini ya. Sedangkan di sini nanti akan muncul hiasan di sini ya. Sedangkan di sini nanti akan muncul hiasan lagi ada di sini ya. Kita lihat ya. Setelah munculnya berat ideal bayi, hiasan itu akan muncul lagi di sini. Oke, nah dia hiasan lagi muncul di sini. Jadi apa sih fungsi ya? Apa peran dari fungsi itu? Ya, salah satunya adalah adik-adik bisa menghemat source code ya. Di sini saya hanya cukup mengetik kata hiasan ya. 2 hiasan di sisi awal sama 2 hiasan di sebelum akhir ya di sini. Nah, ya. Oleh karena itu, padahal di sini saya nggak perlu ngetik source code hiasan kan ini ya. Tapi saya nggak perlu ngetik 2 kali. Saya hanya mendeklarasikannya aja ya. Source code yang cukup panjang ini saya hanya cukup panggil dia sebanyak 2 kali. Yaitu di sini ya, sebelum berat sama di setelah menentukan berat ideal bayi. Makanya di sini dia keluar sebanyak 2 kali.
Itu ya yang dinamakan dengan fungsi. Baik adik-adik ya, sekian mungkin dari untuk video kita kali ini. Baik, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentang penggunaan dari fungsi ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.